Shalom, semangat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, GB Victory, umat berkemenangan. Pagi hari ini kita kembali lagi dalam Victorious Devotion. Tapi sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat berkat baru, buat kesempatan yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami seluruh umat-Mu Tuhan siap mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kiranya firman-Mu menjadi terang bagi kami sepanjang hari ini, menjadi penuntun bagi kami Bapa untuk melakukan kehendak-Mu dan untuk menyukakan hati Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sekali lagi semangat pagi hari ini. Saya akan percaya setiap kita antusias untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau terus bertumbuh di dalam Kristus dengan topik berbuah-buah di dalam Kristus. Ya, Bapak Ibu, topik pagi hari ini yang saya bawakan tentang kebenaran firman Tuhan dengan judul buah dari kesetiaan. Saya bacakan di dalam Matius 25 ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Iya, saya highlight bagian baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Sekali lagi, hambaku yang baik dan setia. Nah, perumpamaan ini adalah tentang talenta ya. Perumpamaan talenta ini mengajarkan bahwa kesetiaan adalah kunci berbuah di dalam pelayanan. Sekali lagi, kesetiaan adalah kunci berbuah di dalam pelayanan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kesetiaan adalah nilai tempat yang sangat berharga, namun seringkali hal itu teruji ya, di tempat kerja, di dalam keluarga, bahkan dalam pelayanan kepada Tuhan kita dituntut untuk tetap setia ya. Bukan hanya ketika keadaan kita mudah, tetapi terutama ketika keadaan kita dalam keadaan yang sulit. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan melalui perumpamaan tentang talenta ini bahwa Yesus ingin mengajarkan dasar untuk menerima kepercayaan yang lebih besar dari Tuhan. Ayat yang kita baca hari ini menunjukkan penghargaan Tuhan kepada hamba yang setia, yang pada akhirnya menerima sukacita dan upah dari Tuhannya. Nah, pagi hari ini saya bagi di dalam 3 topik yang kita mau belajar sama-sama. Yang pertama, bahwa kesetiaan itu dimulai dari hal-hal kecil ya. Yesus berkata, engkau telah setia dalam perkara kecil. Kesetiaan itu tidak diukur dari seberapa besar ya tanggung jawab kita, tetapi bagaimana kita melakukannya ya. Kesetiaan itu tidak diukur dari berapa banyak nih tugas yang kita emban di dalam pelayanan kita di gereja ya. Apakah kita sebagai pembicara, apakah kita sebagai usher, tidak berbicara tentang hal tersebut ya. Tetapi di sini yang diukur adalah kesetiaan, bagaimana kita melakukannya terus-menerus ya, non-stop, tanpa pernah mandek di tengah jalan. Nah, banyak orang ingin dipercaya dalam hal yang besar tetapi mengabaikan hal-hal yang kecil. Contoh hal kecil itu apa? Hal yang sederhana, datang tepat waktu ya di dalam pelayanan kita. Bagaimana mungkin kita sudah mengatur satu komitmen, oke, kita mau datang tepat waktu untuk latihan, untuk jam doa dan lain sebagainya ya. Terus hal kecil dalam hal apa lagi? Contohnya menyelesaikan tugas kita, tugas pelayanan kita dengan penuh tanggung jawab ya. Hari ini Lucy dijadwal sebagai usher ya. Lucy akan dengan disiplin waktu datang gitu ya, menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik, memberikan performa yang maksimal ya. Bahkan juga contohnya adalah jujur dalam hal-hal yang sederhana. Nah, hal itu adalah hal-hal kecil yang dituntut kesetiaan dari kita ya. Tuhan memperhatikan perkara kecil karena di sanalah kesetiaan itu dibentuk. Dalam perkara kecil biasanya terbentuk karakter kesetiaan Bapak Ibu. Jika kita setia dalam hal kecil, Tuhan tahu kita siap untuk hal yang lebih besar. Bahkan dikatakan di dalam Lukas 16 ayat 10 berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Nah, poin yang kedua yang kita mau bahas hari ini sama-sama adalah bahwa kesetiaan itu menuntut ketekunan dan ketaatan. Sekali lagi, menuntut ketekunan dan ketaatannya.
Jadi kesetiaan itu bukanlah emosi sesaat ya, tetapi komitmen yang harus kita jaga terus-menerus. Bukan berarti ketika kita habis dengar firman Tuhan terus kita jadi berapi-api, berkobar-kobar roh kita, lalu besoknya kita akan melayani dengan setia, dengan maksimal, dengan excellent, tetapi sebulan 2 bulan kemudian kita mulai kendur ya. Sudah mulai semangat melayani kita udah mulai menurun ya. Yang tadinya suka on time sudah mulai molor waktunya. Nah, kesetiaan itu bukanlah emosi sesaat Bapak Ibu, tetapi komitmen yang harus kita jaga terus-menerus. Hamba yang setia dalam perumpamaan ini tidak menyerah, walau mungkin ia hanya diberi sedikit ya. Ada yang diberi 10 talenta, 5 talenta, ya bahkan diberikan berapa talenta? 1 talenta, bukan 10, tapi 5, 2, dan 1 talenta ya. Nah, hamba yang menerima 2 talenta, ia tidak membandingkan dirinya dengan orang lain yang menerima lebih banyak. Yang menerima tadi yang 5 talenta tadi ya, tetapi ia melakukan yang terbaik dengan apa yang dipercayakan kepadanya. Nah, dalam pelayanan kepada Tuhan, kita juga dipanggil untuk tetap setia, bahkan ketika tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, bahkan hasil dari pelayanan kita sepertinya belum terlihat Bapak Ibu. Nah, kesetiaan yang sejati itu tidak bergantung kepada kondisi, tetapi kepada ketaatan kepada Tuhan yang memanggil kita. Jadi mungkin, hari ini kayaknya aku pelayanannya kurang maksimal ya, kayaknya pelayananku belum berbuah ya Bapak Ibu. Tuhan tidak melihat kondisi itu Bapak Ibu, tetapi bagaimana kita punya ketaatan kepada Tuhan yang memanggil kita dan kita melakukan tugas pelayanan kita. Lalu poin yang ketiga adalah buah dari kesetiaan itu adalah sukacita dan kepercayaan yang lebih besar. Sekali lagi, buahnya adalah sukacita dan kepercayaan yang lebih besar. Tuhan berkata, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dan dikatakan di 1 Korintus 4 ayat 2, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Jadi inilah buah dari kesetiaan. Yang pertama, kepercayaan yang lebih besar dari Tuhan ya. Kesetiaan akan membuka pintu berkat dan tanggung jawab yang lebih luas lagi bagi setiap kita. Yang kedua, sukacita sejati dalam Tuhan itu adalah buah dari kesetiaan. Kesetiaan akan membawa kita kepada kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang sejati itu apa sih? Apakah harta ya? Apakah umur yang panjang? Tidak, tetapi kebahagiaan yang sejati adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sukacita ini bukan sekedar kebahagiaan duniawi Bapak Ibu, tetapi persekutuan yang mendalam dengan Tuhan. Dikatakan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kesetiaan kita di bumi akan menghasilkan kemuliaan kekal di surga. Nah, di dalam Wahyu 2 ayat 10 yang bagian B dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak menilai kita dari seberapa hasil yang kita peroleh ketika kita melayani, ketika kita melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, tetapi dari seberapa setia kita mengelola apa yang Tuhan percayakan. Yuk, mari kita sama-sama belajar untuk setia dalam perkara kecil ya, setia dalam waktu yang panjang, bahkan setia meskipun tidak dilihat oleh orang. Karena apa? Karena Tuhan melihat dan menghargainya. Pada akhirnya, biarlah setiap kita mendengar suara itu dari Tuhan sendiri. Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Dan masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kita mau sama-sama mendengarkan Tuhan menyampaikan hal itu kepada setiap kita Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita ambil terus komitmen ini, kita mau terus setia melayani dalam pekerjaan Tuhan, dan pastikan ada buah dari kesetiaan kita. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih bahwa Tuhan sudah mengingatkan kami untuk kami boleh terus setia di dalam pelayanan kami, untuk kami boleh terus setia Tuhan dalam kehidupan kami, di dalam tugas, tanggung jawab apapun yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Biarlah kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan.
karena Tuhan dapati kami setia, sehingga Tuhan berkata kepada setiap kami, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan, inilah setiap hati kami rindu Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang setia di hadapan-Mu. Ampuni Tuhan jika mungkin belakangan ini Tuhan kami mulai berubah setia. Ampuni jika mungkin belakangan ini Tuhan kami mulai undur dari Tuhan. Ampuni kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami mau Tuhan kembali memperbarui komitmen kami, kesetiaan kami kepada Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kami sambut dengan sukacita, dan sepanjang hari ini Tuhan kami mau melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami dengan taat dan setia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, mari terus berbuah-buah di dalam kesetiaan dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.